Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilham. Kelas 4, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran PKN. Keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kalian mendengar kalimat itu? Kalimat itu terdapat pada burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika pada zaman itu ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. A. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas perdagangan. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama di Indonesia. Berikut agama yang disebarkan oleh para pedagang yang singgah di Indonesia. Yang pertama, bangsa Gujarat dan Arab menyebarkan agama Islam. Bangsa India menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Bangsa Eropa menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Bangsa Cina menyebarkan agama Konghucu. Dalam suasana keragaman agama Indonesia, warga negara dijamin haknya untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tertera dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Islam. Nama tempat ibadah, masjid, kitab suci, Al-Quran, pemuka agama, ustadz atau kiai. Hari raya keagamaan, Idul Fitri dan Idul Adha. Kegiatan keagamaan, sholat setiap hari, sholat Jumat, peringatan, Isra Mi'raj, puasa Ramadan, zakat dan haji. Yang kedua, Kristen Protestan. Nama tempat ibadah, gereja dan kapel. Kitab suci, Alkitab, pemuka agama, pastor Kristen. Hari raya keagamaan, Natal dan Paskah, kegiatan keagamaan, Pantekosta, Hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. 3. Katolik. Nama tempat ibadah, gereja, kitab suci, Injil atau Alkitab, pemuka agama, pastor, paus, dan uskup. Hari raya keagamaan, Natal dan Paskah. Kegiatan keagamaan, Pantekosta, Hari Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih. 4. Agama Hindu. Tempat ibadah, pura, kitab suci, Weda atau Veda. Pemuka agama, Panindita. Hari raya keagamaan, Nyepi, Saraswati, Galungan, dan Kuningan. Kegiatan keagamaan, Pagerwesi, Tingkeban, dan Mapandes. 5. Agama Buddha. Tempat ibadah, wihara atau vihara. Kitab suci, Tripitaka, pemuka agama, biksu atau biksuni. Hari raya keagamaan, Waisak. Kegiatan keagamaan, ibadah puja bakti, penataran agung, Katina, Asada, Maga Puja. 6. Konghucu. Nama tempat ibadah, Kelenteng. Kitab suci, Sisu dan Wujing, pemuka agama, Sheshi dan Wensi. Hari raya keagamaan, Cap Gome. Kegiatan keagamaan, Hari Tangcik, Tahun Baru Lemlik, ibadah tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia.
Penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Jumlah suku bangsa di Indonesia pada tahun 2010 adalah 1.331 suku. Suku terbanyak adalah suku Jawa dan suku paling sedikit adalah suku Nias. Mari simak suku bangsa pada video berikut ini. B. Sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, membantu teman tanpa membeda-bedakan. C. Sikap yang harus dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki bahasa daerah yang beragam. Keberagaman bahasa harus dilestarikan.
Berikut sikap dalam melestarikan budaya daerah. Yang pertama, bangga menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, mau mempelajari bahasa daerah lain. Yang ketiga, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerah. Berikut adalah contoh bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Bahasa Sunda, tuang. Bahasa Jawa, mangan. Bahasa Indonesia, makan. Bahasa Sunda, calik. Bahasa Jawa, linggi. Bahasa Indonesia, duduk. Bahasa Sunda, sorangan. Bahasa Jawa, dewekan. Bahasa Indonesia, sendiri. Bahasa Sunda, hatur nuhun. Bahasa Jawa, matur nuwun. Bahasa Indonesia, terima kasih. Bahasa Sunda, kumaha damang. Bahasa Jawa, piye kabare. Bahasa Indonesia, apa kabar? Silakan kalian belajar menggunakan bahasa daerah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.